Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 21 November 2023. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan lewat pesan gembala. Mari kita awali dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan tiba saatnya kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan panjang hidup kekristenan kita seharusnya bisa atau mampu mengantar kita ya pada prestasi puncak sebagai orang percaya. Idealnya seperti itu. Ya, jadi perjalanan panjang hidup kekristenan kita nanti ujungnya itu akan mengantar kita untuk mencapai prestasi puncak sebagai orang percaya. Yaitu ketika orang percaya bahwa Ibu Saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu. Ya, jadi kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang Alkitab bahasakan sebagai kita mengenakan kodrat ilahi. Ya, mengenakan kodrat ilahi. Memang secara fisik kita adalah orang-orang ya seperti orang dunia, tetapi nuraninya ya, kalau dikatakan hardware-nya kayak orang dunia, tetapi software-nya itu adalah manusia ilahi. Ya, orang yang mengenakan kodrat ilahi. Bagaimana kita berperilaku sebagai bangsawan surga yang tidak kampungan. Ingat, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya diproyeksikan menjadi bangsawan surgawi, mendiami langit baru bumi baru, maka kita harus, selama kita di dunia ini, kita harus melatih diri kita, membiasakan bagaimana kita berperilaku sebagai bangsawan surgawi, memiliki pikiran perasaan seperti yang ada dalam diri Kristus Yesus, dan yang penting ini tidak kampungan. Ya, tahu yang saya maksud? Orang yang kampungan itu adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ya, karena dia merasa benar, orang lain merasa salah, ya bisa disalahkan, terus dia seenaknya mengumbar kata-kata kasar, ya mengumpat, itu kampungan. Tapi kalau kita bangsawan surgawi, kita orang-orang yang mengenakan kodrat ilahi, ketika kita di dalam posisi yang benar dan orang lain dalam posisi yang salah, kita marah tetapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang priayi. Ya. Karena pada intinya Bapak Ibu Saudara, pada intinya kita tidak boleh melukai orang lain, melukai siapapun sehingga ada kesan kita itu menghakimi orang itu, dan ada kesan bahwa orang itu tidak mungkin berubah. Nah, ini yang jarang ada dalam diri orang percaya. Kebanyakan kita ketika kita dalam posisi yang benar, ya kita bisa berbuat apa saja terhadap lawan kita yang memang dalam posisi salah. Ya, yang akhirnya tanpa kontrol, ya, dengan perkataan kita yang tidak terkontrol ini, karena memang kita meluapkan emosi amarah kita, akhirnya kita melukai orang itu. Kalau orang itu sudah terluka dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dan mereka tahu kalau kita orang percaya, ini menjadi batu sandungan. Ya, dan saya berani katakan orang-orang seperti ini tidak pantas untuk dia mendiami langit baru bumi baru. Ya, karena kalau bangsawan surgawi tidak seperti itu tabiatnya. Mereka marah bisa marah, tetapi dalam tataran yang bermartabat.
Orang yang kita marahi, orang yang kita marahin itu tidak merasa dipermalukan, yang pertama. Dan yang kedua, yang penting, orang yang kita marahi itu dia akan berbalik dan bertobat. Ya, jangan orang yang kita marahi menaruh dendam, benci pada kita. Itu salah. Itu salah. Ya. Salah satu perasaan atau pikiran yang ada dalam diri Tuhan Yesus adalah ya yang seperti dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, itu dikatakan bahwa dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, ya, melainkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Ya. 2 Petrus 3, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, ya, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, terhadap kamu itu terhadap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, terhadap semua orang percaya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, pikiran dan perasaan seperti ini, ya, yang itu ada dalam diri Tuhan Yesus, karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, itu seharusnya ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi kita pun juga tidak menginginkan seorang pun binasa. Caranya gimana? Ya caranya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang, kalau dia orang yang baik, orang-orang yang sudah rohani, orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, itu tidak sulit, kita mudah. Kita mendampingin, kita mengarahkan supaya dia makin intens untuk mencari Tuhan, dan kita dorong untuk dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang akhirnya bisa memenangkan banyak orang. Ya. Tetapi kalau kita bersentuhan, berinteraksi dengan orang-orang dengan karakter atau moral yang buruk, ya, karakter yang buruk, moral yang rusak, ya, yang bawaannya hanya merugikan orang dan merugikan orang, itu yang sulit. Ya, di situ kesabaran kita diuji. Yang pertama, kesabaran kita diuji. Yang kedua, ketulusan hati kita juga diuji. Yang ketiga, keterbebanan kita untuk memikirkan keselamatan jiwa orang-orang seperti itu diuji. Ya, maka di depan saya katakan, kalau kita marah terhadap orang yang memang melukai kita, merugikan kita secara materi, dan kita marahnya dengan tanpa kontrol, yang akhirnya kita melukai orang itu, ya, itu sama saja kita menutup jalan bagi orang itu untuk masuk proses keselamatan. Mereka udah terluka. Ya, ini yang paling berat. Dan saya merenungkan, Bapak Ibu, saya merenung, disinilah beratnya menjadi orang percaya yang benar-benar diinginkan Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, menginginkan tidak ada orang yang binasa, menanti dengan penuh kesabaran supaya orang itu berbalik dan bertobat. Ya, rata-rata kita kan tidak ada yang punya pikiran, aku nunggu deh kamu bertobat, aku doakan supaya kamu bertobat. Tidak ada, atau nyaris jarang. Ya, yang ada nanti kesalahan orang itu akan kita ceritakan kemana-kemana, akan kita hakimi, ya. Nah, itu yang tidak diinginkan Tuhan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan betapa sabarnya Tuhan, Allah Bapa kita, yang memberikan kepada semua orang untuk berbalik dan bertobat. Di sini saya katakan selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan bagi seseorang untuk bertobat. Termasuk saya, Bapak Ibu Saudara. Kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita masih sering melakukan kesalahan. Kita masih sering mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang lain. Kita mungkin masih sering merugikan orang lain secara materi. Itu kita harus renungkan. Ya, nah, memang pertobatan itu ada pertobatan yang sekedar apa? Meninggalkan cara hidup lama. Ya, ada pertobatan yang kelasnya yang pertama itu meninggalkan cara hidup lama. Misalnya dulu dia suka merokok, sekarang enggak.
Dulu suka begadang, dugem, sekarang enggak. Ya, dulu mulutnya jahat, ya, emosional, temperamental. Sekarang enggak, lebih halus. Itu pertobatan, ya, itu pertobatan yang mengubah moral dia. Dulu suka menipu, utang nggak bayar, bahkan cenderung korupsi. Sekarang tidak. Ya, itu memang harus dilewati. Fase itu harus dilewati oleh orang percaya. Tetapi ada pertobatan yang lebih diinginkan Tuhan, yaitu apa? Bagaimana kita merubah cara berpikir kita. Ya. Jadi kita itu sudah lewat, ya, sudah lewat dari pertobatan moral. Saya katakan itu pertobatan moral. Dulu merokok, sekarang tidak merokok. Dulu suka dugem, sekarang enggak. Dulu suka main perempuan, sekarang enggak, ya. Tapi ada yang lebih penting, yaitu pertobatan cara berpikir. Bagaimana intinya orang percaya diarahkan untuk memiliki cara berpikir seperti Tuhan. Ya, yang tadi saya katakan, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya. Tetapi saya merenungkan Bapak Ibu, tidak mudah untuk seseorang itu memiliki keterbebanan atas keselamatan orang lain. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kita lihat kalau dari kitab Yunus, saya belajar dari kitab Yunus. Kitab Yunus. Bagaimana Allah Bapa memakai Yunus itu untuk dia disuruh ke Niniwe untuk mengabarkan supaya orang-orang Niniwe itu bertobat. Ya, itu kan perintah. Ya, tetapi Yunus memilih untuk dia pergi melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia pergi ke Tarsis. Ya. Padahal Yunus itu hamba Tuhan, itu pelayan Tuhan. Ya. Kita tentu tahu mengapa Yunus itu kok dia meninggalkan, dia menjauhkan diri dari Tuhan. Dia sepertinya menentang. Ya. Dia tidak mau disuruh Allah untuk mengirimkan kabar supaya orang-orang Niniwe itu bertobat. Ya. Kita lihat ayat Yunus pasal 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jadi ini setelah Yunus itu menolak dan dia akhirnya masuk dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu dia berdoa, dia mengakui kesalahannya, terus dia dimuntahkan dari perut ikan itu. Akhirnya dia menuruti perintah Allah ke Niniwe juga. Ya, dipaksa. Kamu memang mau menjauhkan diri dari aku, tetapi Allah punya cara supaya Yunus tidak punya pilihan kecuali hanya mengikuti keinginan, mengikuti kehendak Allah. Dia harus ke Niniwe untuk memberitakan berita itu. Ya. Ya itu. Ya. Allah melihat bagaimana orang-orang Niniwe itu merespon dengan begitu hebat ketika Yunus mengumumkan itu. Ya, orang Niniwe yang dikenal sebagai orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang tidak menghormati Allah. Tetapi setelah Yunus mengumumkan hal itu, ya dikatakan mulailah Yunus masuk dalam kota itu sehari, ya, lalu berseru. Ya, ternyata apa? Orang-orang Niniwe itu merespon. Dan responnya itu begitu hebat sampai rajanya pun turun tangan. Dia menginstruksikan, memerintahkan bukan hanya orang dewasa dan anak kecil yang berpuasa, tetapi sampai hewannya, semua hewan pun, segala ternaknya itu harus puasa dan mengenakan kain kabung. Nah, ini satu respon yang membanggakan Allah. Ya. Dari respon yang seperti inilah membuat hati Allah tergerak untuk tidak melaksanakan malapetaka yang telah dirancang itu. Ya.
ayat 10 Yunus 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, jadi Allah itu bukan Allah yang kejam. Allah itu Allah yang sabar, Allah yang menghargai, menghormati respon umatnya. Ya, ketika diumumkan oleh Yunus itu, ternyata orang-orang Niniwe merespon dengan luar biasa sampai Allah kagum, dan dia lihat pertobatan itu sampai Allah menyesal akan rancangannya, yang akhirnya Tuhan membatalkan rancangan untuk menghukum orang-orang Niniwe itu. Pelajaran yang baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita bukan orang-orang yang sempurna. Ya, kita termasuk orang-orang yang sedikit bandel atau sangat bandel. Tetapi ketika ada berita, ya, ketika suara Tuhan disampaikan lewat seseorang, misalnya di mimbar atau dalam acara apapun, hati kita tergerak menegur kita harus merespon dengan serius. Ya, Tuhan itu bisa melupakan kesalahan masa lalu, kejahatan kita bisa melupakan, asal kita benar-benar merespon dengan benar, dan itu ditunjukkan lewat pertobatan nyata kita. Ya, kalau di sini Allah bisa membatalkan segala hukuman yang telah direncanakan, ya, dikatakan maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan. Ini Allah akan merancang malapetaka untuk orang-orang Niniwe itu kalau dia tidak bertobat. Tapi ternyata orang Niniwe itu bertobat, maka Allah menyesal dan membatalkan rencana untuk mendatangkan malapetaka. Ya, tapi Bapak Ibu, ini yang aneh, yang saya heran. Ya, Yunus pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah, ini yang sering kali terjadi. Ya, coba, Yunus orang hamba Tuhan, dia tidak mungkin tidak tahu bahwa, ya mungkin memang bisa juga tidak tahu ya, bahwa Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, mungkin saat itu saatnya zamannya Yunus, kebenaran itu belum ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang saat ini mengerti kebenaran, dan kita tahu 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi dengan sabar menanti supaya mereka berbalik dan bertobat. Nah, kita tidak ada alasan untuk kita marah ketika ada orang yang jahat terhadap kita, itu diubahkan Allah, ya, karena orang itu berbalik. Ya, seringkali kita tuh yang ada dalam diri kita tuh kan kayaknya kita menunggu mudah-mudahan Tuhan hukum. Ya, kalau ada orang yang melukai kita, menyakiti kita, waduh. Memang kita tidak mendoakan, tapi dalam hati kita seperti menantikan kapan Tuhan menghukum orang ini. Ya, kapan Tuhan menimpakan malapetaka terhadap orang ini, terhadap keluarga ini. Nah, ini seringkali yang ada dalam diri kita, dan itu tidak boleh. Ya, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, Alkitab katakan musuh-musuh kita yang membenci kita, kita doakan, kita berkati. Itu yang diajarkan Alkitab. Ya. Tetapi Yunus itu marah. Ya, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ya, aneh, lucu gitu. Tapi ayat 2 itu mengatakan, ya, ayat 2 Yunus 4, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi ketika Yunus diperintahkan ke Niniwe, dia tahu bahwa Allahku itu Allah yang maha pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang bisa mengampuni, bisa memaafkan orang-orang yang jahat itu. Ya, makanya biarin aja aku lari ke Tarsus. Ya, Yunus berpikir dengan dia melarikan diri dari hadapan Allah, ya, dia menghindar untuk tugas yang dibebankan Allah
yang mestinya dia ke Niniwe tapi dia memilih ke Tarsis, Yunus berpikir bahwa Allah akan menghukum orang-orang Niniwe itu. Ya, mungkin Yunus berpikiran, kalau aku nggak mau, emang Allah mau pakai siapa? Tapi dia lupa bahwa Allah ya terlalu banyak cara untuk Allah memakai jalan, ya memakai seseorang menjadi alatnya. Ya. Akhirnya apa? Yunus dibuktikan dengan kekerasan hati Yunus melarikan diri, dibuktikan dengan cara apa? Kapal yang dia tumpangi mengalami badai, ya, yang hampir-hampir menenggelamkan seisi kapal itu, dan Yunus di situ sadar. Ya, dia buang, ya, dia masuk dalam perut ikan dan dia berdoa dengan cara yang seperti itu. Dia menyadari, ya. Jadi Yunus ini ayat 2, ya, Yunus 4 ayat 2 itu pengakuan mengapa dulu dia melarikan diri ke Tarsis, ya. Nah, ini jangan terjadi dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita dilukai orang, kita dikhianati orang, tetapi Roh Kudus berbicara. Ketika kita berdoa, Roh Kudus berbicara, kamu harus mengampuni, kamu harus berdamai, kamu harus bisa melupakan kesalahannya, kamu harus bisa memberkati orang yang pernah melukai itu. Ya, kita kerjakan. Tidak ada pilihan. Ya, jangan kita seperti Yunus. Ya, kita tidak mau orang lain mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Jangan. Ya, apa hak kita? Ya, kita tidak boleh mencegah orang untuk murah hati, apalagi kalau itu Allah Bapa, kalau itu Tuhan. Ya, Tuhan bisa murah hati, kenapa kita marah? Ya, justru mestinya yang benar, justru kita sedih, kita prihatin. Kalau ada orang yang jahat, orang yang jauh dari Tuhan, kita justru prihatin. Ya, jangan kita malah ini. Ya. Jadi coba kita lihat Yunus yang adalah hamba Tuhan, ya, hamba Allah, dia bisa punya pikiran seperti itu. Dan cara berpikir seperti itu harus tidak ada dalam diri kita orang percaya. Ya, kita harus memiliki cara berpikir seperti Tuhan. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kebenaran ini. Di satu sisi kita melihat bangsa yang jahat itu, orang-orang Niniwe itu. Kenapa Yunus benci? Karena orang-orang Niniwe itu memusuhi orang Israel. Dia memusuhi orang Israel. Kan Yunus ini orang Ibrani, orang Israel. Ya, dan orang-orang Niniwe itu memusuhi orang Israel. Makanya yang ada dalam benak Yunus itu bagaimana orang itu dihukum oleh Allah. Ya, tetapi cara berpikir Allah tidak seperti cara berpikir Yunus. Ya, di satu sisi kita melihat bangsa yang jahat itu, tapi di sisi lain kita melihat kemurahan hati Allah. Ya, bisa nangkep? Di satu sisi kita melihat orang-orang yang jahat terhadap kita, tapi di sisi lain kita melihat kemurahan hati Allah. Tapi di sini kita juga melihat sikap hati seorang hamba. Yunus ini kan hamba Allah, hamba Tuhan, yang tidak atau belum memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah. Ya, dia boleh menjadi hamba Allah, menjadi hamba Tuhan, tapi dia belum memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam perasaan Allah. Ya. Allah Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa, mestinya Yunus harus seperti itu juga. Maka tadi saya katakan di depan, prestasi kita, ya, hidup kekristenan kita yang panjang itu akhirnya harus membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah. Ya, bagaimana belas kasihan kita melihat orang yang menderita, ya, bagaimana empati kita melihat orang-orang yang banyak keterbatasan, ya. Ya, jadi bagaimana Allah itu bisa mengampuni. Ya, kalau kita lihat di dalam Yunus pasal 4 ayat 11 katakan, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Ya, Yunus 4 ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri,
dengan ternaknya yang banyak itu. Ya. Jadi Allah itu prihatin. Ini Niniwe itu orang ratusan ribu orang, dan mereka itu tidak bisa membedakan tangan kanan dan ya, dikatakan ya, tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Artinya apa? Ini orang benar-benar orang yang tidak beradab, ya, tidak tahu membedakan tangan kiri. Jadi dia nggak tahu antara perbuatan baik dan jahat, ya, setengah baik dan setengah jahat, dia tidak tahu. Itu keprihatinan Allah. Sementara dia ternaknya banyak. Nah, di situ kita kadang-kadang yang selalu katakan, kita harus prihatin kalau ada orang yang jahat karena tidak pernah mendapat didikan. Ada orang yang terbelakang, ya, karena pendidikannya rendah. Karena apa? Dia dilahirkan dari keluarga yang tidak berpendidikan juga. Ya, ini kita harus punya empati. Jangan malah kita benci, jangan malah kita isolir, kita asingkan, ya. Itu yang harus ada dalam perasaan kita. Ya, pelajaran baik, ya, Yunus ini. Mari kita belajar untuk cara berpikir seperti Allah berpikir. Jangan ada orang binasa. Ya, selamat berjuang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Roh Kudus mampukan dan berikan kekuatan dan setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.